Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nazhafah Ramadan dengan NPM 223507019 dari kelas A. Di sini saya akan membuat tugas video yaitu stand up. Namun di sini saya tidak akan mengambil tema politik, namun di sini saya akan membahas mengenai bahayanya dari merokok. Pada kehidupan remaja saat ini, merokok merupakan suatu pemandangan yang sangat tidak asing. Kebiasaan merokok dianggap dapat memberikan kenikmatan bagi perokok, namun di lain pihak dapat menimbulkan dampak buruk bagi perokok sendiri maupun orang-orang di sekitarnya. Berbagai kandungan zat yang terdapat di dalam rokok memberikan dampak negatif pada tubuh ataupun tubuh penghisapnya. Sekarang, ini kegiatan merokok juga banyak dilakukan oleh remaja yang biasanya dilakukan di depan orang lain, termasuk dilakukan di depan kelompoknya, karena mereka sangat tertarik kepada kelompok sebayanya atau dengan kata lain terikat dengan kelompoknya. Hal ini sebenarnya telah diketahui oleh remaja khususnya dan umumnya masyarakat dunia, bahwa merokok itu mengganggu kesehatan. Masalah rokok pada hakikatnya sudah menjadi masalah nasional bahkan internasional. Pemerintah tentunya juga tidak tinggal diam atas fenomena banyaknya kebiasaan merokok pada kalangan masyarakat, khususnya kalangan remaja yang masih berstatus pelajar. Selain kebijakan-kebijakan pemerintah akan larangan merokok di berbagai tempat umum seperti rumah sakit, di kantor-kantor, lingkungan sekolahan, serta tempat umum lainnya, tentu pemerintah juga mengeluarkan peraturan yang sah seperti Peraturan Pemerintah RI Nomor 81 Tahun 1999 tentang pengamanan rokok bagi kesehatan yang dikeluarkan resmi oleh Presiden. Nah, mungkin langsung saja sebelum saya membahas mengenai apa sih bahayanya dari rokok, mungkin saya akan memberitahu dulu definisi dari rokok itu sendiri. Nah, menurut data Kemenkes, rokok itu adalah salah satu produk tembakau yang dimaksudkan untuk dibakar, dihisap, dan atau dihirup, termasuk rokok kretek, rokok putih, cerutu, atau bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman Nicotiana tabacum, Nicotiana rustica, dan spesies lainnya yang asapnya mengandung nikotin dan tar dengan atau tanpa bahan tambahan. Nah, lalu selanjutnya kita lanjut ke komposisi. Nah, dalam satu batang rokok itu terdapat bahan asam asefik, naptalin, asetanikol, hidrogen sianida, asetan, kadmium, metanol, sodium hidroksida, formalin, geranol, karbon monoksida, nikotin, formaldehida, dan amonia. Nah, itulah beberapa zat yang cukup berbahaya dalam satu batang rokok. Nah, dari zat-zat yang saya sebutkan tadi itu menimbulkan atau memicu efek samping yang berbahaya dari yang namanya rokok. Nah, di sini saya membaginya menjadi dua bagian. Bahaya dari rokok yang pertama itu bagi perokok aktif, dan yang kedua itu bagi perokok pasif. Bagi perokok aktif, merokok dapat memicu berbagai jenis penyakit seperti jantung koroner, gangguan pernapasan seperti asma, lalu juga kanker, lalu juga ada gangguan pembuluh darah, mah, gondok, dan lain sebagainya. Nah, mengapa ini bisa terjadi? Karena dalam satu batang rokok itu mengandung sekitar 7.000 zat kimia dan juga 200 jenis diantaranya bersifat karsinogenik, yaitu zat yang merusak gen dalam tubuh sehingga memicu terjadinya penyakit yang saya sebutkan tadi. Lalu yang kedua, bahayanya bagi perokok pasif. Bagi perokok pasif, itu dapat menyebabkan penyakit seperti paru-paru, kanker, pengerasan jalur arteri darah, lalu juga penyakit pernapasan, alergi, dan lain sebagainya. Dan juga bagi ibu hamil itu dapat mengganggu terjadinya gangguan. Seperti itu. Nah, lalu bagaimana sih gitu ya caranya agar kita bisa berhenti dari merokok? Nah, di sini saya ada beberapa tips bagaimana kita supaya bisa berhenti dari merokok. Yang pertama itu adalah bulatkan tekad dan tujuan niat kita untuk berhenti merokok. Lalu yang kedua itu kurangi frekuensi merokok dan jumlah rokok secara bertahap. Ya mungkin dari asalnya satu harinya tuh misalkan 3 rokok lah, mencoba untuk misalkan nurun lah jadi 2 atau 1. Nah, lalu selanjutnya
Yang ketiga itu kenali waktu dan situasi di mana kita sering merokok. Nah, bagi para perokok, waktu di mana kebiasaan merokok paling sering dilakukan, misalnya saat menunggu, sesudah makan, saat berkumpul bersama teman-teman, atau dan lainnya. Cobalah untuk mengalihkan kebiasaan merokok itu dengan aktivitas lain, misalnya menggantinya dengan mengunyah permen. Lalu yang keempat atau terakhir itu adalah tahap keinginan Anda dengan menunda. Keinginan Anda untuk menunda. Nah, menahan diri adalah salah satu kunci di mana Anda akan dapat mengendalikan diri dari keinginan merokok. Caranya cukup mudah. Setiap kali merasakan dorongan kuat untuk merokok, maka tundalah hal tersebut selama 5 menit sebelum Anda menyalakan rokok tersebut. Di hari berikutnya, tambahkan waktu penundaannya selama 5 menit, begitupun seterusnya. Dengan cara itu, maka tubuh akan menyadari bahwa dorongan untuk merokok semakin lama akan menghilang secara perlahan. Oke, mungkin sekian dari saya. Semoga ilmu yang saya berikan dapat bermanfaat. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.